Dari jendela, beberapa jam setelah itu, aku melihat senja melambat di luar dan gerimis turun. Aku keluar dari kamar, hendak mandi, tapi pintu kamar mandi tertutup. Aku melihat kamar-kamar kosong. Kontrakan ini kusewa dengan 3 teman yang lain. Masing-masing mendapat 1 kamar, dan kami berbagi ruang untuk kamar mandi, dapur, serta ruang tamu. Ketiga kamar yang lain terbuka, tetapi tidak seorang pun di dalam kamar-kamar itu. Salah satunya tentu sedang di kamar mandi. Ketika pintu kamar mandi terdengar terbuka, bergegas aku menuju ke sana. Tapi betapa kagetnya aku ketika yang keluar adalah sosok perempuan yang siang tadi berkenalan denganku. Aku tersenyum, dia tersenyum. Dengan berbahasa basi, aku bertanya, memangnya temanku yang dikunjunginya pergi kemana? Dia memberi jawaban yang aku lupa. Sambil mandi, aku berpikir keras. Apa yang harus kulakukan setelah aku mandi? Kamar temanku yang kedatangan tamu ada tepat di sebelah kamarku. Sekarang temanku itu tidak ada di rumah, sedangkan 2 temanku yang lain juga tidak ada di dalam rumah. Kalau nanti aku keluar, mau tidak mau aku harus menemani perempuan itu berbincang, sekalipun hanya basa-basi dan sebentar. Padahal aku sedang tidak ingin berbicara dengan orang lain. Tetapi bukankah siang tadi aku sudah berkenalan dengannya? Aku takut nanti perempuan itu beranggapan bahwa aku sombong. Tapi jika aku harus menemani dia ngobrol, aku tidak tahu harus memulai dengan obrolan apa. Aku sudah lama kehilangan kemampuanku berbahasa basi. Tapi jika aku tidak menemaninya, apa kata teman-temanku di kontrakan ini? Kami berteman dengan sangat akrab dan saling membantu. Mereka sudah seperti saudaraku. Apa yang ada di pikiran mereka seandainya mereka tahu kalau aku di rumah ini bersama seorang tamu temanku dan aku sama sekali tidak mengajaknya berbicara. Selesai mandi, aku memutuskan untuk menemui perempuan itu sekedar berbahasa basi. Ia agak kaget ketika aku menyembulkan kepala di kamar temanku. Aku sangat malu, aku lupa permisi. Tapi kemudian ia tersenyum dan aku tersenyum. Ia sedang membaca sebuah buku dan meletakkannya di lantai. Kamu sudah terlihat segar? Aku terkejut dengan kalimatnya. Apakah di waktu perkenalan tadi ia melihatku sedang tidak segar? Apakah wajahku memperlihatkan bahwa aku sangat suntuk? Aku terdiam sejenak. Lalu aku bertanya apakah ia membutuhkan minuman. Ia mengangguk. Kopi pahit, katanya. Sambil menjerang air untuk 2 porsi kopi, aku kembali berpikir. Setelah aku menghidangkan kopi ini padanya, apakah aku harus meninggalkannya kembali sendirian? Apakah itu pantas? Apa kata teman-temanku? Apa kata dia? Tapi bukankah dia tadi sedang sibuk membaca? Bukankah aku punya alasan agar aku tidak mengganggu aktivitasnya? Lagi pula, tentu teman-temanku sudah cukup memaklumiku. Bukankah secangkir kopi yang kubuatkan menjadi bukti yang cukup kalau aku menghormati tamu temanku? Aku agak lega. Tapi lagi-lagi aku harus kaget untuk kedua kalinya dalam waktu yang hampir berdekatan. Ketika aku sudah membawa 2 cangkir kopi, perempuan itu ternyata sudah berada di ruang tamu. Dia duduk tenang di lantai di atas karpet berwarna abu-abu yang setauku semenjak aku menempati rumah kontrakan ini tidak pernah dibersihkan sama sekali. Aku tersenyum, dia tersenyum. Dan entah mengapa kemudian aku duduk di depannya. Suasana kaku, setidaknya menurutku. Karena ia tetap terlihat tenang, mengucapkan terima kasih, lalu meniup-niup cangkir kopi. Seakan-akan tidak punya kesabaran yang cukup untuk menunggu sampai minuman itu hangat. Beberapa kali mencoba menyeruput minuman itu, ia tampaknya kepanasan. Tapi seperti tidak jera, ia terus meniupinya hingga seruputan agak panjang memasukkan cairan kopi itu dalam mulutnya. Saat memperhatikan ia meniup dan menyeruput kopi itu, entah mengapa aku merasa nyaman dan agak bergairah. Di luar, gerimis berganti hujan, senja berganti malam, dan azan maghrib menggema.